Ya, berikutnya adalah kita bisa melakukan filtering data. Misalkan saya ingin menampilkan data yang pasien yang usianya misalkan hanya di atas 40 tahun sampai dengan 50 tahun saja. Nah, caranya adalah kita melakukan filtering dengan perintah kotak seperti ini ya. Misalnya kita ambil DF yang usianya di atas dari 40 tahun ya. Kita gunakan done ya di sini. Oke. Sini ada logiknya dan data frame-nya yang usianya di bawah dari 50 tahun. Kemudian hasilnya kita simpan ke dalam DF2. Baik, seperti ini. Kemudian kita eksekusi dan kita tampilkan DF2-nya. Nah, hasilnya di sini seperti yang kita bisa lihat sama-sama. Hanya yang usianya di atas 40 tahun dan di bawah 50 tahun saja yang ditampilkan. Sisanya tidak ditampilkan. Nah, ini kelebihan dari Pandas. Kita bisa melakukan filtering dengan mudah di sini. Baik, tapi kita abaikan yang filteringnya. Sekarang kita fokus terhadap analisa datanya dengan salah satu teknologi artificial intelligence yaitu machine learning. Baik, kita coba lihat lagi. Oke, langkah berikutnya adalah kita memisahkan data yang disebut dengan parameter yang menentukan target dan targetnya itu sendiri. Untuk parameternya kita masukkan ke dalam variabel X dan untuk targetnya kita masukkan ke dalam variabel Y ya. Jadi nanti akan seperti ini. X sama dengan df.ilog Nah, di sini artinya adalah kita menggunakan keyword ilog ya atau kita menseleksi data dari semua row ya. Kalau ada tanda titik 2 ini artinya semua ya, semua row. Dan kolomnya hanya kolom yang ke 0 sampai 13 di depannya. Artinya hanya dari usia sampai dengan tol yang akan dimasukkan ke dalam X. Dan sisanya yang Y kita gunakan df ilog ya. Hanya kolom yang terakhir. Dan kita coba cetak. Nah, di sini seperti yang kita bisa lihat hanya parameter usia sampai dengan tol saja yang disimpan ke dalam X. Dan sisanya atau targetnya kita simpan ke dalam Y. Ya, seperti ini contohnya. Baik, langkah berikutnya setelah kita pisahkan data X dan data Y-nya, berikutnya adalah seperti yang kita lihat di sini, untuk Y-nya, untuk datanya, ini semuanya berkumpul. Ya, artinya yang targetnya 1 berkumpul dengan yang targetnya 1 juga. Dan yang targetnya 0 berkumpul dengan yang 0 juga. Ini kurang baik biasanya di dalam analisa data ya dengan machine learning. Sehingga kita perlu melakukan semacam pengacakan ya, datanya kita acak. Nah, di sini kelebihan penggunaan Python dengan library adalah kita tidak perlu lagi membuat algoritma pengacakannya karena sudah disediakan oleh Python. Salah satunya adalah disediakan oleh scikit-learn ya. Jadi kita bisa memanfaatkan library-nya scikit-learn. Baik, kita coba sama-sama. Kita import library dari scikit-learn, kemudian kita import model selection. Ya, kalau misalkan tidak tahu library-nya bisa kontrol plus spasi. From scikit-learn.model selection import train test split. Nah, di sini library yang kita gunakan fungsinya adalah library ini dapat membagi data training dan data testing ya. Jadi diberikan suatu dataset yang besar, kita dapat secara otomatis membaginya menjadi data training dan data testing dan juga diacak posisinya. Jadi yang kelasnya 1 tidak ngumpul dengan yang kelasnya 1 lagi dan sebagainya. Baik, kita coba xtrain, xtest ya. ytrain, ytest. Nah, di sini ada 4 parameter yang akan kita siapkan untuk menerima fungsi atau output dari fungsi train test split ya. Kita panggil train test split ya, kemudian kita masukkan X dan Y dan jumlah test size-nya. Test size-nya misalnya 0,1. Nah, oke, kita coba cetak datanya. Ups. Ternyata kurang import di sini. Baik. Nah, ya kita bisa lihat di sini fungsi train test split ini menerima inputan berupa data X ya dan data Y, di mana X-nya adalah datanya dan Y-nya adalah targetnya.
dan kita atur ukuran test size-nya 0,1. Kemudian secara otomatis ketika fungsi ini dijalankan, maka akan disimpan ke 4 parameter, yaitu dia akan membagi secara otomatis ke variabel xtrain untuk data training, dan dia akan membagi ke xtest untuk data testing, dan targetnya juga akan disimpan di ytrain dan di ytest. Sehingga kalau kita cetak, misalkan contohnya adalah ytrain-nya, ya, kita cetak. Nah, ytrain-nya di sini seperti yang kita lihat, yang labelnya 1 tidak akan berkumpul dengan satu lagi, dia akan diacak ya, dia akan membaur dengan yang labelnya 0. Ini sangat penting di dalam machine learning. Baik, setelah kita bagi data kita menjadi data training dan data testing, langkah berikutnya adalah kita bisa melakukan teknik pre-processing ya. Misalkan kita melakukan feature selection